Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Irika Widiasanti selaku dosen dari mata kuliah Pemeliharaan dan Perawatan Gedung. Perkenalkan, nama saya Alvina Khairunisa Utari dengan NIM 15065210025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan lift. Yang pertama itu ada definisi tujuan, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada tata laksana dan pemeliharaan. Dari lanjutan yang kemarin, saya telah menjelaskan secara singkat tentang definisi dan tujuannya. Dapat dilihat lagi ya, teman-teman. Di sini ada definisi dan tujuannya. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan, khususnya lift, selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Nah, pemeliharaan juga dilakukan untuk menjaga agar lift tetap berada dalam kondisi yang dapat digunakan dengan aman. Pemeliharaan yang efektif akan mengarah pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kapasitas pemeliharaan sarana prasarana terpenuhi secara maksimal. Yang kedua, dapat meminimalkan biaya per unit kerja. Nah, yang ketiga itu ada dapat mengurangi resiko kegagalan dalam memenuhi keinginan pelanggan atau pasien yang berkaitan dengan sarana prasarana. Yang keempat itu ada dapat menjaga keselamatan pegawai, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar dari bahaya yang mungkin muncul dengan adanya proses kerja. Nah, selanjutnya ada dapat memastikan sekecil mungkin resiko yang dapat membahayakan lingkungan di sekitar tempat tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki ruang lingkup pemeliharaan. Ruang lingkup pemeliharaan ini adanya pemeliharaan rencana. Pemeliharaan rencana itu adalah proses pemeliharaan yang diatur dan diorganisasikan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi terhadap lift di waktu yang akan datang. Dalam pemeliharaan terencana terdapat instrumen pengendalian dan instrumen pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pemeliharaan terencana terbagi menjadi instrumen manajemen pemeliharaan yang terdiri atas, nah ini ya guys, pemeliharaannya dibagi menjadi yaitu pemeliharaan preventif, pemeliharaan prediktif, dan pemeliharaan korektif. Nah, dapat dilihat juga penjelasannya ya. Di sini pemeliharaan preventif ada pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaan yang dilakukan secara rutin dengan beberapa instrumen yang dilakukan sebelumnya. Nah, sini ada pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan prediktif yaitu ada pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan prediksi dan pemantauan kondisi lift. Selanjutnya di sini ada pemeliharaan korektif. Pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada lift. Nah, pemeliharaan preventif tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan suatu komponen tidak memenuhi kondisi normal. Nah, pekerjaan yang dilakukan dalam pemeliharaan preventif adalah mengecek, melihat, menyetel, mengatasi, melumasi, dan pekerjaan lain yang bukan mengganti suku cadang berat. Nah, pemeliharaan preventif membantu agar peralatan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan pihak pembuatnya. Semua pekerjaan yang masuk dalam lingkup kerja pemeliharaan preventif dilakukan secara rutin dengan berdasarkan pada hasil kinerja alat yang diperoleh dari apabila pemeliharaan prediktif atau adanya anjuran dari pabrik pembuat alat tersebut. Dan apabila pemeliharaan preventif itu dikelola dengan baik, maka akan dapat memberikan informasi tentang kapan mesin atau alat akan diganti sebagai komponennya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini adanya tata laksana.
Secara praktisi, pemeliharaan dikerjakan oleh ahlinya. Namun, pemeliharaan juga harus dilakukan oleh pihak pengelola gedung, di mana lift harus memiliki jaminan bahwa dapat berfungsi dengan baik. Nah, jaminan-jaminannya itu adalah sebagai berikut ya, teman-teman. Dapat dilihat di sini. Eh, Tiap-tiap kemacetan harus sudah selesai diperbaiki dalam 1 jam atau 2 jam. Jumlah kemacetan dalam setiap tahun satuan pesawat rata-rata tidak lebih dari 3 kali. Yang ketiga itu jumlah jam lift berhenti atau tidak jalan karena dilakukan perawatan dan perbaikan ialah maksimal 5% dari jumlah jam tugasnya setahun. Yang keempat itu setahun sekali diadakan audit atas pekerjaan fisik dan administrasi oleh pihak ketiga atau ahli bidang lift, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk menilai mutu dan hasil pelaksanaan pemeliharaan. Yang kelima ini ada sanksi atas jaminan harus jelas terhadap tersebut dalam kontrak atau surat perjanjian. Nah, di sini dengan catatan jumlah jam operasi lift dalam suatu bangunan kira-kira 3.000 jam. Jumlah aktif lift diizinkan istirahat untuk dirawat ialah 5% atau sekiranya itu 150 jam. Terdiri atas 100 jam pemeriksaan dan 50 jam cadangan untuk resparasi dan penyetelan ulang. Jika dalam 1 tahun dilakukan 32 kali pemeriksaan, maka tiap-tiap kunjungan memakan waktu sekiranya 3,2 jam di luar jam perjalanan. Selanjutnya di sini ada sebagai pengelola saat mengetahui bahwa lift tidak berfungsi dengan baik, maka pengelola juga harus memiliki jadwal pemeliharaan. Jadwal pemeliharaannya ini ada dua ya, teman-teman, yaitu jadwal alternatif yang dibuat untuk tiap gedung agar menyesuaikan diri dengan keadaan dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dan dasar penjadwalan tetap berlaku yaitu jumlah jam pemeriksaan untuk tiap-tiap komponen. Nah, selanjutnya di sini adanya komponen yang lebih sering mengalami pemeriksaan ialah pintu lantai, terutama pintu di lobi karena tugas kerjanya lebih berat. Nah, dianjurkan tiap-tiap bulan diperiksa yaitu ya adanya door contact, interlock, door hanger roller, air cord, door closer, stopper, switch, dan cam roller. Nah, selanjutnya di sini adanya karakteristik dari pemeliharaan penjaga merupakan bagian penting dalam pemeliharaan lift. Nah, yang pertama ini adanya checklist buat khusus untuk individual unit. Yang kedua ada dedikasi dan mekanik, teknisi, dan adjuster saat memeriksa peralatan. Yang ketiga ada kecakapan dan keterampilan atau skill dan kompeten teknisi dengan pengetahuan up to date melalui field education atau pelatihan lapangan. Nah, selanjutnya ada quality control oleh supervisor untuk memperoleh quality assurance. Tiap-tiap trouble harus dianalisa sebab musibahnya dengan dasar teori dan disimpulkan oleh suatu tim, bukan perorangan. Suku cadang di bawah standar atau mutu rendah harus dicari substitusinya dan diuji lebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini adanya eh, performance granted maintenance PGM juga berperan sangat penting dalam pemeliharaan lift. Berikut adalah peran penting dari PGM. Yang pertama ini adanya performance atau unjuk atau keterampilan. Nah, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama ini adanya kenyamanan, yang kedua keamanan dan keandalan, yang ketiga tanggap atas permintaan, yang keempat ini hasil guna kerjasama beberapa unit, yang kelima ini taraf, bising, dan getah. Selanjutnya, sini ada kontraktor berkewajiban senantiasa menjaga performa saat sama seperti awal semula lift terimakan pertama kali untuk dipakai, yaitu dalam kondisi top performance. Nah,
Kondisi sesungguhnya yang terjadi pada waktu-waktu tertentu harus dibandingkan dengan performance yang diharapkan oleh manajemen. Perbedaan yang mungkin timbul harus diusahakan sekecil mungkin. Dari perbedaan ini dipakai sebagai ukuran untuk memberikan inisiatif atau mengenakan penalti kepada kontraktor. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada perjanjian PJM harus jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam tanggung jawab kontraktor jika lift macet atau terjadi callback. Nah, jumlah callback service sebaiknya rata-rata 3 kali per unit per tahun. Jika dalam satu bangunan ada 10 unit tercakup dalam satu kontrak, maka callback tersebut dapat ditoleransi sampai 30 kali per tahun. Jumlah selang waktu lift diam tidak bekerja diperkenankan berjumlah 75 per jam per unit per tahun. Jumlah selang waktu termasuk resparasi, fallback service, routine service, dan inspection. Tetapi tidak termasuk kerusakan karena hal-hal di luar kuasa kontraktor melebihi batas-batas wajar, kontraktor dikenakan penalti. Nah, selanjutnya sini ada untuk menanggulangi kewajiban-kewajiban yang berat tersebut di atas kontraktor harus mempunyai strategi. Strateginya ini dibagi lagi ya teman-teman, yaitu adanya teknologi backup dari pabrik, standar mutu tinggi yang standar mutu tinggi yang dari tiap-tiap komponen suku part. Yang kedua itu persediaan spare part secara ilmiah cukup dan berdasar pengalaman. Yang ketiga, dukungan dari spesialis subkontraktor dan vendor. Yang keempat, sarana bengkel perbaikan atau resparasi. Yang kelima, ada fasilitas leading part, yaitu persediaan komponen untuk sementara dipinjamkan jika ada komponen rusak dan perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya sih ada pemeliharaan terpadu yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ini adanya dapat dilihat ya teman-teman. Yang pertama ini segera setelah lift dijalankan melayani penumpang, memelihara berkala sudah harus dimulai. Yang kedua ini penggantian bagian suku-suku cadang yang aus sebelum rusak dan tidak berfungsi. Yang ketiga itu manajemen harus waspada terhadap isi kontrak. Yang keempat ini adanya pokok isi kontrak pemeliharaan terpadu harus paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, dapat dilihat, yang pertama ini adalah lingkup pekerjaan, yang kedua penggantian suku cadang termasuk atau tidak termasuk ke dalam harga kontrak, yang ketiga resparasi suku cadang pinjaman, yang keempat ini ada callback service, yaitu 24 jam, 24 jam service, jadwal jam-jam pekerjaan pemeliharaan, orang-orang yang bertanggung jawab di lapangan, penggantinya, laporan bulanan, yaitu macet dan sebab-sebabnya, laporan tahunan termasuk rencana kerja tahunan berikutnya. Nah, selanjutnya sih adanya tugas dan kewajiban dari pengelola bangunan. Dapat dilihat di sini juga, yang pertama ini adanya pengelola gedung harus memperoleh izin penggunaan lift dari instansi resmi yang menyatakan bahwa lift aman dipakai untuk umum. Yang kedua, pengelola gedung harus menyimpan kunci darurat yang sewaktu-waktu dapat diperoleh dengan mudah atau untuk membuka pintu lift dalam keadaan darurat ataupun macet. Pengelola gedung harus mempekerjakan teknisi terlatih untuk melakukan pertolongan kepada penumpang lift yang membutuhkan. Nah, selanjutnya sini pengelola gedung harus menjaga agar gambar pengawat kontrol lift tetap tersimpan dalam kamar mesin lift. Nah, selanjutnya sini pengelola gedung wajib mematikan lift jika ternyata pesawat tersebut nyata-nyata berbahaya untuk dipakai. Nah, selanjutnya sini ada yang terakhir adanya pandangan pemilik atau pengelola gedung atas perjanjian pemeliharaan dan kontraktor. Yang pertama ini adanya pengelola mempunyai hak untuk menolak teknisi pelaksanaan pemeliharaan karena diragukan keahliannya atau latar belakang
pendidikannya dan sikap tidak wajar di lapangan. Yang kedua, pengelola berhak untuk mengetahui apa yang boleh dikerjakan kontraktor dengan cara laporan lisan atau tertulis. Yang ketiga, pengelola berhak memegang daftar harga suku cadang jika tidak termasuk dalam kontrak pemeliharaan. Nah, sekian dari penjelasan tentang pemeliharaan lift dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.